Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok pendidikan multikultural kelompok 3 ingin menjelaskan model pendidikan agama pada masyarakat multikultural. Yaitu kelompok 3 adalah saya sendiri, yaitu Hanifah Jinan Nisrina, dan juga Hukmah Fikriya Adira. Selanjutnya, nah pokok pembahasan pada makalah ketiga ini adalah model-model pendidikan agama masyarakat multikultural yang pertama, yang kedua adalah kerangka pendidikan Islam multikultural, yang ketiga adalah nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, salah satu negara multikultural terbesar di dunia adalah Indonesia. Hal ini senada dengan banyaknya bukti keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari kondisi sosiokulturnya sampai dengan segi geografisnya. Menurut M. Ainul Yakin sendiri, Indonesia memiliki kurang lebih 1.000 pulau dengan 356 suku dan 726 bahasa. Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adanya. Untuk itulah perlunya pengelolaan terhadap kemajemukan yang ada sebagai modal sosial yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Namun, jika kemajemukan ini tidak dikelola dengan baik, bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan gesekan-gesekan sosial, bahkan berpotensi mengundang konflik di antara masyarakat. Menurut Indriani Ma'rifah sendiri, Indonesia belum sepenuhnya dapat mengelola kemajemukan yang ada dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan. Kita bisa melihat di dalam rezim Orde Baru banyak sekali kejadian radikalisme, bahkan terorisme. Sebut saja bom Bali 1 dan bom Bali 2. Yang lebih tragisnya lagi, kebanyakan kejadian radikalisme dan juga terorisme mengatasnamakan agama. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, seberapa efektifkah pendidikan agama selama ini yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai kemanusiaan, mulai dari budaya toleransi, saling menghargai yang diwariskan oleh para pemimpin terdahulu. Pendidikan Islam semestinya memberikan wadah terencana yang dapat menyelesaikan problematika bangsa ini. Menyikapi fenomena gerakan radikalis dari kelompok keagamaan atau kelompok yang bertopeng keagamaan yang cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam merespon pluralitas budaya dan juga agama, serta problematika lain yang ada di Indonesia, maka dipandang perlu untuk meninjau ulang konstruk pendidikan agama Islam dalam memposisikan nilai-nilai multikulturalisme yang telah menjadi perjuangan Islam sejak awal masuk ke Indonesia dalam membangun masyarakat Indonesia. Untuk itulah, berkaitan dengan kemajemukan yang ada di Indonesia, maka pendidikan agama yang dianggap sesuai atau cocok adalah pendidikan agama yang inklusif dan juga pendidikan agama multikultural. Nah, pendidikan agama yang inklusif itu seperti apa sih? Sebelumnya, kata inklusif sendiri itu masih jarang kita dengar. Banyak pendapat yang mengartikan berbeda makna inklusif sendiri. Istilah terbaru yang dipergunakan itu mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan atau penyandang hambatan atau cacat ke dalam program-program sekolah. Menurut Jerome S. Arcaro sendiri, pendidikan agama yang inklusif adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk dapat merefleksikan realitas kemajemukan dan pluralitas yang ada dengan penerimaan yang baik dan benar. Nah, hampir senada dengan Jerome S. Arcaro sendiri, Scott Les and Mick Featherstone, makna inklusif sendiri itu adalah sebuah sikap terbuka di mana keberbedaan bukan penghalang untuk melakukan interaksi kehidupan sosial sehingga dalam konteks kultur yang beraneka ragam atau disebut multikultural. Nah, dari pengertian ini, jika dikaitkan dengan pendidikan agama, maka pendidikan agama yang inklusif adalah pendidikan yang dalam tata ajarannya itu mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan juga keberagaman yang lain, misalnya dalam segi suku, budaya, dan juga ras, serta lebih peka akan nilai-nilai kemanusiaan ya secara universal. Dengan adanya pendidikan inklusif ini, diharapkan peserta didik dapat merefleksikan realitas kemajemukan yang ada dan lebih menekankan nilai-nilai pluralisme serta kebersamaan.
Dengan memahami ini, peserta didik diharapkan tidak terlalu fanatis terhadap pilihannya yang menurutnya itu terbaik. Nah, dan menganggap pilihannya lah yang terbaik, yang selanjutnya dalam pendidikan yang inklusif akan terbentuk semangat menjadi sesama bagi orang lain, bukan bertanya siapakah sesamaku, namun bertanya semangat kita untuk sesama kita sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan multikultural. Secara etimologi, istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan juga multikultural. Pendidikan sendiri merupakan sebuah proses untuk mengembangkan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pelatihan, pengajaran, proses, dan cara mendidik. Sedangkan term yang kedua atau multikultural sendiri secara singkat berarti keragaman atau kebudayaan. Tidak jauh berbeda, Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia, sikap toleransi, perbedaan etnokulturasi, agama, diskriminasi, dan HAM. Multikulturalisme dalam pandangan agama sendiri merupakan manifestasi imani dalam merespon kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah sengaja menciptakan keberagaman dalam ciptaannya. Dengan tanpa maksud menciptakan konflik ataupun hura-huru dan pertikaian, namun sebagai sebuah wahana untuk membangun sikap dan tindakan saling tolong-menolong atau saling melengkapi yang pada akhirnya tercipta sebuah kehidupan yang dinamis dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini jelaslah bahwa keragaman ataupun keyakinan merupakan sebuah realitas yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Islam secara konsepsional telah memberikan solusi kepada umat Islam dalam memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu realitas pluralitas budaya dan keyakinan manusia dengan cara menebarkan sikap toleransi terhadap budaya yang ada meskipun itu berbeda-beda. Nah, pendidikan agama Islam yang multikultural ini penting ditawarkan, mengingat saat ini masih ada sebagian besar penganut agama bersikap intoleran terhadap penganut agama lainnya, eksklusif, egois, close-minded, dan berorientasi pada kesalehan masing-masing atau kesalehan individu. Padahal kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk, maka dari itu hal ini bisa kita mulai dengan perubahan paradigma pendidikan dalam PAI sendiri. PAI tidak hanya menggunakan paradigma learning to think, learning to do dan to be, tapi learning to live together. Nah, pemerintah pun juga serta-merta tidak tinggal diam ataupun diam saja mengingat multikultural yang ada di Indonesia. Pemerintah sendiri juga mengadaptasi nilai-nilai inklusif ke dalam dunia pendidikan, seperti yang tertulis dalam UU Sidiknas yang salah satu pasalnya mengharuskan setiap lembaga pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat, mengajarkan pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaan peserta didik masing-masing. Mata pelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan tersebut antara lain pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik masing-masing. Nah, selanjutnya adalah slide selanjutnya. Nah, pendidikan agama kerangka pendidikan Islam multikultural itu ada 3. Yang pertama itu adalah aspek kurikulum pendidikan multikultural, yang kedua aspek kelembagaan, dan yang ketiga aspek ketenagaan. Nah, untuk aspek kurikulum pendidikan multikultural ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi. Pendidikan multikultural sendiri memiliki beberapa kompetensi dalam pembelajarannya. Yang pertama adalah kompetensi attitude, yaitu sebuah sikap yang harus dimiliki peserta didik agar memiliki kesadaran serta toleransi kultural, serta dapat menghindari dan meresolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah kompetensi yang harus ada adalah kompetensi kognitif, di mana peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan tentang budaya yang orang lain
Selain itu juga diharapkan mampu menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan memiliki kesadaran akan perspektif kultural dari banyak budaya yang berbeda. Yang kompetensi terakhir atau kompetensi ketiga yang harus dimiliki peserta didik adalah kompetensi instruksional. Aspek ini sangat menekankan agar peserta didik mampu memperbaiki stereotip atau kesalahpahaman yang ada di dalam kelompok etnik dan memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya serta mampu memberikan solusi bagi konflik yang memang terjadi di masyarakat karena keberbedaan budaya tersebut. Yang kedua dari kurikulum pendidikan multikultural adalah materi. Untuk materi pendidikan multikultural itu memang berbeda dari mata pelajaran yang lain, di mana materi pendidikan multikultural tidak berdiri sendiri, namun diintegralkan ke semua mata pelajaran. Hal ini dikarenakan materi pendidikan multikultural berisikan nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar dari proses pendidikan yang selanjutnya ditransformasikan kepada peserta didik sehingga dapat mempengaruhi sikap, tindakan, serta pola pikir. Gary Bunet dalam kutipan Abdul Ali mengkategorikan kurikulum multikultural pada content-oriented program, di mana materi yang ada dalam pendidikan multikultural ditambahkan pada kurikulum yang sudah ada ke dalam bentuk isu-isu dan konsep multikultural. Yang ketiga dari aspek kurikulum pendidikan multikultural adalah standar kompetensi materi pendidikan agama Islam, yaitu peserta didik mampu memahami Al-Quran, Sunnah, dan ajaran yang dikandungnya secara benar, memahami sejarah Islam dan maknanya yang dikandungnya, serta memiliki sikap ketakwaan, inklusif, dan toleran terhadap perbedaan, serta mampu menjalankan ajaran agama secara baik dan juga benar. Materinya sendiri antara lain adalah Al-Quran, akidah, fikih, akhlak tasawuf, sejarah peradaban Islam, pandangan dunia Islam dan pluralisme, Islam dan demokrasi, Islam dan HAM, dan isu kontemporer lainnya. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran pendidikan multikultural sendiri. Dalam proses pembelajarannya perlunya komunikasi dua arah antara pendidik dan juga peserta didik, di mana pendidik memfasilitasi jalannya pembelajaran sehingga tercipta iklim yang demokratis dan toleransi. Sedangkan peserta didik yang plural diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya semaksimal mungkin, sehingga terciptalah kelas yang nyaman dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar untuk pendidikan multikultural sendiri memang dirancang bervariatif, yang juga mencerminkan keragaman, sehingga peserta didik dapat memahami keragaman dan keyakinan yang sudah plural. Dalam konteks pluralitas, keyakinan dan agama peserta didik memperoleh peluang untuk belajar dari sumber aslinya, serta dapat memahami lambang-lambang keagamaan yang plural dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Yang terakhir dari aspek kurikulum pendidikan multikultural adalah evaluasi. Untuk evaluasi dalam pendidikan multikultural sendiri, salah satunya bisa menggunakan jenis tes prestasi. Salah satu alasan mengapa menggunakan jenis tes prestasi adalah karena jenis tes ini mencakup aspek akademik dan juga non-akademik. Dalam bidang akademik, tes ini bisa menggunakan teknik studi kasus dan pemecahan masalah. Sementara untuk aspek non-akademik, tes prestasi ini dapat menggunakan teknik kinerja dengan melakukan observasi terhadap perilaku peserta didik. Nah, untuk selanjutnya aspek kelembagaan dan aspek ketenagaan akan dijelaskan oleh Mas Sukma Fikri. Baik, saya lanjut tentang aspek kelembagaan terlebih dahulu. Oke. Lembaga pendidikan Islam dirancang sebagai lembaga pendidikan yang inklusif, membuka diri kepada seluruh calon peserta didik tanpa melihat latar belakang, budaya, bahkan agamanya. Mereka semua memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan di lembaga tersebut. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dari siapapun dan dimanapun datangnya. Oke, selanjutnya mengelola lembaga pendidikan Islam dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang memberi peluang terhadap berkembangnya nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan toleransi.
Di samping berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsensus, manajemen lembaga juga harus tetap memperhatikan kelembagaan tujuan masing-masing individu yang terlibat dalam lembaga tersebut, sehingga semua elemen dalam pengelolaan pendidikan merasa diapresiasi kepentingan dan tujuannya di lembaga tersebut. Visi lembaga dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai multikulturalisme, contohnya mencetak generasi cendekia, religius, inklusif, berbudaya, berkarakter, demokratis, toleran, inovatif, dan sebagainya. Dengan visi tersebut mencerminkan bahwa lembaga pendidikan Islam tersebut berwawasan multikulturalisme. Oke, selanjutnya tentang aspek ketenagaan. Rekrutmen tenaga pendidik dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuannya, komitmennya terhadap etika profesi, dan komitmennya terhadap nilai-nilai multikulturalisme. Oke, selanjutnya nilai-nilai yang ketiga adalah nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam. Baik, ada suatu ayat di surat Al-Hujurat tadi yang sudah disampaikan, saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. Nah, ayat ini sudah jelas, sudah menerangkan bahwa tidak mengenal apapun, semua laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Sebab-sebab turun ayat ini itu menegaskan bahwa ketentuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit, dan lainnya, tetapi antar jenis kelamin mereka. Realitas perbedaan yang terdapat pada manusia, baik warna kulit, kedudukan sosial, adalah untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan, bukan untuk membanggakan ras sendiri dan merendahkan ras yang lain. Kemudian, di antara manusia bukan disebabkan oleh kedudukan sosial, warna kulit, ataupun ras. Namun, kemuliaan itu milik Allah. Dan kita bisa mencapainya dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya, melaksanakan perintahnya, serta meneladani sifat-sifatnya. Melaksanakan perintahnya serta meneladani sifat-sifatnya sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga mencapai derajat takwa, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga banyak buku yang menjelaskan di sini juga. Selanjutnya, karakteristik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, beraneka suku, ras, itu merupakan representasi demokrasi atas banyak etnis, bangsa, nilai-nilai pandangan dunia, kebiasaan, praktik gaya hidup, dan keyakinan. Nah, kemajemukan atau pluralitas dan keanekaragaman atau diversitas dan kepelbagian atau heterogenitas serta kebermacam-macaman atau multiformisme masyarakat dan kebudayaan Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Namun perbedaan tersebut harus menjadi tujuan dalam berbangsa dan bernegara untuk bersatu di atas perbedaan, sebagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bersatu saat berbeda-beda tetapi tetap
satu. Nah, selanjutnya dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat pluralistik secara religius sejak semula memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana sini, penyebabnya bukan ajaran Islam yang intoleran dan eksklusif, tetapi lebih banyak ditentukan oleh dikondisikan oleh situasi historis, ekonomis, dan politis. Nah, dari penjelasan di atas tadi jelas bahwa pendidikan Islam harus memiliki konsep pendidikan Islam yang multikulturalis. Karena dalam implementasi pendidikan Islam masih ada yang mengajarkan Islam secara tekstual saja tanpa dibarengi kajian kontekstual sehingga menimbulkan pemahaman Islam yang keliru. Dalam masyarakat yang majmuk perbedaan itu menjadi sunnatullah dan merupakan tonggak awal untuk menumbuhkan sikap yang toleran. Karena pada dasarnya umat Islam dalam Al-Quran diperintahkan untuk menciptakan suasana yang damai dan berbuat baik terhadap sesama karena Islam adalah agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Sikap adalah sesuatu yang dalam bahasa Indonesia adalah disebut attitude dan adalah suatu cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Nah, karena itu memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kognisi yang hubungannya dengan belief, ide, dan konsep. Nah, selanjutnya adalah yang B, komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang. Yang ketiga adalah komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Nah, ini selanjutnya ada langkah-langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan dalam hidup antar umat beragama. Yang pertama, itu menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. Selanjutnya yang B, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, perubahan orientasi pendidikan agama yang mengedepankan aspek sektoral, fikih, menjadi agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robbaniyah. Yang keempat, menguatkan pembinaan individu yang mengarahkan pembentukan pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Dan yang kelima, menghindari jauh-jauh sikap egoisme beragama sehingga mengklaim yang paling benar. Baik, nah itu tadi. Jadi sikap keberagaman yang toleran adalah sikap menghormati atau menghargai dan bekerja sama dalam rangka perbedaan atau pluralitas dengan semangat kerukunan dan kemanusiaan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jadi dari kesimpulan makalah kami dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah model pendidikan yang dilaksanakan untuk menghasilkan output pendidikan yang memiliki kesadaran toleransi tinggi, menerima perbedaan yang terjadi di masyarakat, dan pengagum hak asli manusia. Pendidikan multikultural secara konseptual dapat dilaksanakan sebagaimana dalam sistem pendidikan lainnya, seperti contoh pendidikan agama Islam yang dalamnya berisi tentang kompetensi, evaluasi, ada juga aspek ketenagaan dan juga yang lainnya, sehingga penting sekali bagi kita untuk memahami pendidikan multikultural. Demikianlah dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.